Berlianti yang akan melayani kita. Selamat pagi Bapak dan Ibu, silakan waktu dan tempatnya kami persilakan. Makasih Pak Artono, selamat pagi semuanya. Salam. Shalom pagi. Ya, kami akan melanjutkan tentang topik mendidik dari masa ke masa. Ini udah yang keempat ya, jadi berseri. Saya harap kita bisa mengikuti dengan baik. Next slide. Jadi kita sudah belajar bahwa mendidik dari masa-masa itu mulai ketika anak usia 0 sampai 6 tahun itu melakukan penanaman nilai-nilai dasar karena anak belajar tentang siapa dirinya dan bagaimana orang tuanya, terutama ayah dan ibunya memperlakukan dia. Yang kedua, dalam usia anak sekolah dasar, itu proses untuk membentuk karakter. Jadi artinya karakter itu akan terbentuk, katanya 80% daripada kehidupan kita itu dibentuk di usia ketika di bawah 12 tahun. Nah ini masa ini anak belajar tentang benar salah dan membentuk hati nuraninya dia. Ketiga, masuk di dalam masa usia remaja dan masuk di dalam teenagers. Jadi melatih kemandirian dan nilai-nilai apa yang sudah ditanam oleh orang tuanya akan diuji. Nah, di sini peran ayah menjadi pelatih, uh, coach yang mempersiapkan anak di dalam dunia menyata itu sangat penting. Bukan berarti ibu tidak, tapi ayah menjadi peran yang penting untuk membangun anak-anak menjadi kuat di dalam masa-masa seperti ini. Nah, masuk di dalam poin keempat itu adalah tujuannya menjadi sahabat seumur hidup atau friends for life. Jadi tujuan kita mendidik itu menjadikan anak-anak kita itu satu hari nanti menjadi sahabat seumur hidup bagi kita. Sebagai teman pelayanan, sebagai orang yang sudah dewasa, yang saling menguatkan dan sebagainya. Jadi itu kerinduan kita. Dan kita hari ini mau belajar daripada satu tokoh yaitu Paulus. Bagaimana dia mementor daripada anak didiknya yang namanya Timotius. Jadi ada 5 poin. Di 2 Timotius 3 ayat 10-11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Wah, luar biasa ya. Paulus itu bilang bahwa engkau itu telah mengikuti ajaran cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Jadi ini bicara tentang tantangan hidup yang real. Jadi Paulus itu memberikan satu teladan hidup. Bahkan dia bilang engkau telah ikut menderita. Jadi sebagai seorang mentor itu artinya dia juga memberi contoh. Paulus tidak hanya mengajar lewat kata-kata, tapi dia menunjukkan praktek hidup yang nyata, bahkan penderitaannya pun dia sharing. Nah, di sini Timotius melihat dan mengamati bagaimana imannya, kasihnya, penderitaan Paulus, ketekunannya, dan sebagainya. Dan dia belajar membentuk integritas kehidupannya, sehingga satu hari nanti dia sebagai seorang pemimpin ketika Paulus sudah tidak ada, Timotius ini adalah satu pemimpin yang kuat, yang sudah meneladani hidupnya. Yang kedua adalah, selain memberikan teladan hidup, Paulus juga memberikan kesempatan, next slide, yaitu empowering. Empowering ini kata yang menarik, yaitu mempercayakan dengan memberikan kepercayaan penuh serta otoritasnya. Jadi kemampuan eh, merilis ya, melepaskan seseorang yang dimentor. Jadi Paulus itu mengutus Timotius untuk memberi kepercayaan untuk tugas-tugas penting. Jadi selain apa diberikan teladan hidup, juga dikasih kepercayaan penuh. Ada 3 kota yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, waktu ada di Tesalonika. 1 Tesalonika 3 ayat 2, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi yang pertama, di Tesalonika itu Timotius diutus untuk menguatkan hati dan menasihatkan tentang iman. Lalu kemudian di Korintus, 1 Korintus 4 ayat 17,
Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi Timotius diutus untuk memperingatkan supaya mereka hidup benar dalam Kristus seperti yang sudah diajarkan Paulus. Dan kemudian waktu dia di Filipi, Filipi 2 ayat 19, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. jadi yang ketiga waktu di Filipi diutus Timotius supaya jemaat yang ada di sana tenang tentang kabar tentang apa yang sedang terjadi oleh Paulus. Mungkin kalau sekarang pakai WA gampang ya, tapi zamannya rasul-rasul itu dia harus utus orang yang dipercaya untuk menyampaikan berita. Jadi yang kedua itu diberikan tanggung jawab langsung sehingga Timotius itu dilatih untuk memimpin, meneguhkan, dan mengajar jemaat. Nah yang ketiga yaitu diajar dalam firman. Paulus menekankan pentingnya firman itu supaya dia memberitakan firman baik dalam keadaan siap atau tidak siap, tapi terus siap sedia. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. lalu dia juga memperingatkan Timotius supaya dia berjaga-jaga terhadap ajaran sesat. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 6 dikatakan, Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. juga di dalam 2 Timotius 2 ayat 15, Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. jadi Paulus mementor supaya Timotius itu berani menghadapi ajaran-ajaran yang salah, yaitu dia belajar terdidik dalam soal pokok iman, ajaran sehat, dan dia juga layak menjadi orang yang melayani Tuhan di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Nah, Paulus membentuk fondasi pengajaran yang kokoh agar Timotius itu bisa tahan terhadap serangan ajaran-ajaran palsu. Ini penting sekali karena hari ini mungkin kita menyadari bahwa dunia ini penuh dengan informasi sehingga kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik anak-anak kita akan sulit dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu poin yang keempat, Paulus juga memberikan dorongan dan penguatan. Nah, ternyata Timotius ini cenderung sakit-sakitan dan sifatnya pemalu. Jadi di dalam 1 Timotius 5 ayat 23 dikatakan, Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. jadi ternyata anggur ini kalau diminum dalam porsi yang sedikit, itu bisa membantu pencernaan dan tubuh yang lemah. Bukan bermabuk-mabukan, tetapi ini satu kekuatannya. Lalu di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8 juga dikatakan, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. jadi Timotius ini kadang ragu-ragu karena mungkin dia masih muda ya untuk menyatakan, memberitakan firman, bersaksi tentang Tuhan itu, dan juga dia muridnya Paulus, itu mungkin dia ragu-ragu. Tapi ayat ini meneguhkan bahwa seorang mentor itu memberikan dorongan dan penguatan. Nah, karena itu ia selalu mendorong Timotius untuk berani, kuat, dan percaya bahwa Tuhan itu yang memanggil. Jadi panggilan seseorang itu perlu terus-menerus diteguhkan. Jadi seorang mentor bukan hanya kasih tugas seperti tadi mengutus, tapi juga menguatkan pribadi ketika dia ragu dan lemah. Dan yang kelima adalah visinya Paulus itu memultiplikasi Timotius, dan Paulus mengajarkan agar Timotius itu melatih orang yang juga cakap mengajar orang lain. Seperti di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
Jadi Paulus tidak hanya ingin Timotius itu jadi pemimpin, tapi melahirkan generasi pemimpin rohani berikutnya. Jadi kita sebagai orang tua nanti kita belajar apa yang kita perlu lakukan di dalam 5 prinsip ini, sehingga multiplikasi itu bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak kita yang sudah kita latih dan sudah kita mentor dengan baik. Next slide. Nah, mari kita bicarakan bagaimana kita menjadi mentor, ya, menjadi konselor untuk anak-anak kita yang sudah dewasa, ya, yang sudah belasan tahunnya sudah lewat usianya, sekarang umur 20-an ke atas. Orang tua berfungsi sebagai konselor dan mentor. Ya, jadi saat anak mau masuk masa pranikah, pernikahan, menjadi orang tua, ya, anak-anak kita ini ada mentornya, ya, yaitu kita. Tadinya kita adalah parents, ya, orang tua buat mereka. Itu status seterusnya, ya, selamanya. Parents for life. Tapi secara peranan kita harus mulai berubah dari parents kepada friends, ya, friends for life, menjadi sahabat seumur hidup bagi mereka dengan memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan kepada anak-anak kita yang sudah dewasa ini. Anak kami sudah berpasangan, ya, ya, dan kelihatannya mulai masuk dalam hubungan yang serius dengan masing-masing teman atau pasangan mereka. Nah, kami sebagai orang tua, ya, sejak dari awal sudah menyampaikan pada mereka, nanti kalau misalnya kalian masuk pranikah, kami akan membimbing kalian sebagai orang tua kalian gitu. Ya, dari gereja tetap ada, tapi sebagai orang tua dari dulu membimbing anak-anak orang, ya, tapi kami juga mau membimbing kalian sebagai anak-anak kami sendiri. Dan itu disampaikan kepada pasangan-pasangan hidup mereka dan mereka setuju. Oleh sebab itu, kami uh, membimbing mereka ketemuan, ya, berempat, kami berdua dengan anak kami dan pasangannya, ya, berempat ketemuan 2 minggu sekali untuk membahas tentang apa persiapan-persiapan mereka dalam membangun hubungan yang lebih lagi dalam untuk sebuah family. Nah, lalu kemudian orang tua itu menjadi konselor. Konselor tentu saja bersumber kepada Roh Kudus. Kita tidak bisa konselor bersumber pada pengalaman dulu, mami waktu masih muda begini, ya itu begini, orang lain nggak bisa. Tetap kita harus bersumber pada Roh Kudus. Amsal 11 ayat 14 katakan, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Ya, jadi kita perlu mengkaunsel anak kita, mengarahkan, tapi bukan hanya ngomong saja, memberikan nasihat, advis gitu ya, yang seringkali menyebalkan untuk anak-anak kita sehingga mereka saya nggak mau punya waktu buat kita, karena cuma dengerin aja. Kita harus banyak mendengar. Nah, ketika mendengar apa yang kita sedang kerjakan, kita berdoa di dalam hati, bertanya kepada Roh Kudus, Tuhan, apa maksud di balik semua cerita mereka? Siapa mereka? Apa pergumulan mereka? Karena kadang-kadang apa yang diomongin itu sebenarnya eh, yang di dalamnya tuh berbeda dan kita harus perlu hikmat Roh Kudus yang menyingkapkan semua kepada kita sehingga kita tahu yang mereka sampaikan ini di balik semua itu ada hal-hal yang sebenarnya mereka tidak sampaikan secara kata-kata. Nah, disitulah peran Roh Kudus ketika kita terus berdoa waktu mereka sedang berbicara, bercerita, ya, dan kita akan menyampaikan sesuai dengan apa yang menjadi hati Tuhan buat mereka. Ya, jadi orang tua, ya, jangan cuma dengar kemudian emosinya yang bangkit gitu loh. Tapi terus connect sama Tuhan, connect sama Roh Kudus. Karena ingat, anak-anak ini adalah milik Tuhan. Ya, dan Tuhan mau bekerja kepada mereka melalui kita. Ya, jadi kalau sekarang anak itu ada di depan kita, bercerita, kita sambil makan, sambil nyetir, kita sambil ngelihat ke sana ke sini, dia bercerita, terus connect sama Roh Kudus. Pasti ada kebenaran yang kita sampaikan dengan kasih dan kita akan melihat, ya, potensi talenta mereka akan semakin dikembangkan. Sekalipun mereka dalam pergumulan, kenapa dalam pergumulan? Ya, karena ada hal-hal yang menjadi apa ketertarikan mereka menjadi kecewa oleh karena tidak dapat dan sebagainya. Kita melihat hal itu dari mana? Roh Kudus yang memberikan kepekaan pada setiap kita. Ya, kita juga menghibur saat mereka gagal, anak-anak tidak selalu sukses. Ya, kita menghibur, ya, bukan menuduh, menghakimi mereka, udah dibilangin,
kamu emang sangat keras kepala apa, kita nggak berkata seperti itu, ya. Tinggalkan kata-kata seperti itu, tapi kita ada di sisi dia, ya. Kita memberikan dorongan semangat yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Menguatkan artinya mendorong keberanian, keteguhan, berani bersikap tegas, tetap berdiri di jalan kebenaran, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tapi mereka mau untuk melakukan firman, memilih dan hidup di dalam kebenaran. Di dalam 3 Yohanes katakan tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Ya, seringkali memang ya, anak-anak bercerita gitu ya, wah dulu teman SMA, apa aku teman kuliah ini itu, ya kemudian karena pilihan-pilihannya pas, untung banget, ya dia pilih ini pilih itu, akhirnya orang itu jadi kaya teman-temannya, wah kaya, semua ukurannya duit, aset, properti gitu. Dan ada juga, dia bilang ya, yang sebenarnya pilihan-pilihannya nggak bagus, tapi oleh karena mereka mengambil jalan-jalan yang gelap dan licin, ya, kemudian mereka menjadi orang kaya. Ya, kita harus meneguhkan mereka untuk berani bersikap tegas, pilihlah kebenaran, pilihlah kehidupan, jangan memilih jalan-jalan dan berdiri di jalan yang licin. Satu saat itu akan bisa berpotensi jatuh besar sekali dan hancur. Tapi ketika kamu mengambil jalan-jalan yang benar, maka itu akan menghasilkan damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman sampai selama-lamanya. Ya, sehingga mereka mampu berdiri teguh di dalam kesulitan. Ya, ciri-ciri orang dewasa apa? Berani repot. Ya, berani untuk menghadapi kesulitan dan memilih kebenaran untuk menjalaninya sampai tuntas. Kemudian slide berikutnya. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana kita menjadi mentor, ya, membagikan teladan kehidupan sendiri. Ketika kita membagikan teladan kehidupan kita, ada banyak hal yang mereka lihat saat mereka kecil, ya mereka akan melihat, oh, papa mama gimana saat teduhnya. Jadi waktu mereka masih kecil, kita biasanya saat teduh waktu mereka belum tidur atau mereka sudah bangun, ya. Jadi mereka ngelihat, oh, papa mama lagi saat teduh, lagi berdoa berdua. Kadang-kadang kita ajak mereka, ya itu sebagai mesbah keluarga. Tapi ada momennya kita berdua. Nah, mereka melihat, kemudian mereka tahu, oh itu saat teduh, oh itu doa, oh itu baca Alkitab. Ini mereka lihat, ya. Jadi banyak orang tua ketika anak-anaknya kecil, ya tunggu tidur baru mereka saat teduh. Jadi nggak pernah kelihatan, gitu ya. Yang dilihat cuma kerja, ya kemudian siapin ini, siapin itu. Kapan mereka saat teduhnya? Mereka nggak pernah lihat. Jadi saya sarankan orang tua yang anak-anaknya masih kecil, ya biarkan mereka melihat kita saat teduh. Nah, ketika mereka besar, mereka akan sama mengamati bagaimana kita berespon terhadap persoalan-persoalan hidup ini. Ya, bagaimana kita ada konflik di dalam persahabatan, dituduh, dihianati, difitnah dan sebagainya. Ya, bagaimana kita berespon? Kita mau samperin, kita mau ngamuk, kita mau fitnah balik atau gimana? Mereka akan mengamati semuanya. Berespon benar penting sekali. Ketika anak-anak mulai besar, kami seringkali update ya, apa yang terjadi, lalu bagaimana kita memproses semua hal itu. Ya, ada banyak hal, kan anak kami ada dua yang masih di luar ya, jadinya di luar rumah, ya sehingga harus update. Ya, kemudian saya seringkali, bukan seringkali, saya secara reguler ya itu mengambil waktu seminggu sekali bertemu dengan masing-masing one on one. Ya, kemudian saya update dengan suami. Ya, kadang-kadang dalam pertemuan itu suami juga ikut sehingga kami bertiga. Ya, apa yang diceritakan di situ? Ya, biasanya pasti saya tanya, kamu ngapain aja selama seminggu ini gitu. Nah, kemudian dia cerita, ya kadang-kadang udah saking seringnya ketemuan sampai nggak ada lagi yang mau diceritain. Ya, ya semua sih begitu-begitu aja sih, Mam kan dia. Ya, kalau Mami gimana? Kalau saya mah selalu ada yang diceritain. Namanya persoalan rumah tangga, di sini juga ada usaha, banyak staff gitu ya, juga urusin mama dan sebagainya. Ya, jadi selalu ada. Ya, dan itu buat mereka
mereka dengerin, mereka menarik pelajaran-pelajaran dari sana. Bagaimana saya dengan papanya itu memproses semua masalah-masalah itu, memandang semua itu, dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan. Ada persoalan yang satu hari itu selesai, ada persoalan yang berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan sampai hari ini belum kelar juga karena tektok-tektoknya banyak sekali gitu loh. Jadi mereka melihat, oh itu hidup ada banyak masalah ya, banyak masalah. Nggak usah takut sama masalah, gitu ya. Hadapin aja, tapi yang penting dikerjain. Jangan digeletakin aja. Akhirnya kadang-kadang makin besar, kadang-kadang itu satu saat menjadi hambatan dalam hidup kita. Jadi harus dikerjakan, ya. Tapi ngantri, ada yang cepat, ada yang lama. Nah, satu kali salah satu anak kami itu punya banyak sekali masalah di dalam kantornya. Banyak sekali. Sampai ketika dia kerjakan tendernya itu, ya akhirnya selesai masuk. Dan kemudian dia bilang gini, Pak, Mam, kalau aku boleh berdoa, semoga itu nggak goal katanya tendernya. Lah, kamu udah kerjain begitu apa intens gitu ya sampai begadang-begadang lah isinya di dalam tim kamu ya. Ya, aku malah doain supaya nggak gol. Aduh, kok itu gol, dia bilang ya. Itu mah aku nggak tahu dah, berat sekali pasti dia bilang ya. Banyak sekali yang dikerjakan kok sampai gol. Emang ini proyek besar banget dia bilang gitu. Tapi aku takut dia bilang ya, soalnya nanti pasti kan jadi aku pimpronya gitu ya, pimpinan proyeknya nanti pasti repot banget dia bilang gitu. Ya, ya udah kita sih nggak doain gitu, kita berdoa supaya yang terbaik. Bener aja itu gol akhirnya gitu ya. Itu gol. Terus dia bilang, ah, aduh, aku nggak tahu nih ya perasaannya gimana dia bilang ya. Tapi ini goal ya. Aku udah ngeliat ke depan. Aduh, pasti banyak sekali kerjaannya gitu. Lalu kita menguatkan dia bahwa Tuhan besar kapasitas kamu dan sebagainya. Tapi kemudian dia bilang begini, aku belajar. Dia bilang, Mami, Papi pernah bilang ya, dan pernah tuh kejadian ini. Dia ingat tuh semua ya. Nggak apa-apa, mau masalah apa kek ya, itu tiap hari bisa dua tiga kali ya, banyak masalah yang aku hadapin, yang penting aku kerjain, nanti aku motivasi timnya aku. Terus kita lihat gitu ya, hey ya ternyata semua yang kita ceritakan dikit-dikit ini itu mereka mengambil manfaat dan mengambil intisari-intisari dari semua cerita-cerita itu sehingga membekali mereka mau ada apa kayak segala macam berani repot ya. Ada kerjaan besar di depan, Tuhan percayakan kepada timnya mereka dan dia sebagai pimpinannya ya. Ayo sini, apa masalahnya? Dan tentu saja masalah itu selalu ada kan, yang urusan inilah itulah, lalu mereka akan kerjakan semua dengan setia. Nah, kemudian ketika anak-anak sudah mulai keluar rumah, ya anak-anak kami sih belum ada yang menikah ya, tapi sudah banyak yang keluar rumah oleh karena kuliah, oleh karena pekerjaan, ya mereka di Jakarta, lalu weekend baru baru balik, mereka sudah keluar rumah, ya. Dan mereka melihat bagaimana kami berdua mengisi masa-masa empty nester ini, empty nest ya, sarang yang kosong ini dengan baik, ya. Ada orang tua ya yang ketika anak-anaknya sudah keluar, mereka jadi ribut karena merasa asing satu sama lain. Ya saran saya kepada teman-teman di sini yang anak-anaknya masih kecil, remaja, bangunlah hubungan bukan cuma kepada anak, tapi kepada pasangan kita. Sehingga ketika mereka kemudian keluar rumah, kita nggak jadi ribut berdua. Oleh karena bosan banget ketemu sama pasangan ini. Nyusahin apa. Jadi ya jelaslah dia udah nggak lucu lagi kayak anak-anak kita gitu ya. Ya harus diurusin, kadang-kadang sakit, kadang-kadang nganterin nungguin ke rumah sakit, ke dokter dan sebagainya gitu ya, ingetin obat yang minumnya lupa terus dan sebagainya gitu ya. Tapi kita pun juga makin tua, kita pun juga ada masalah-masalah ya. Nah, itu harus dibangun hubungannya sejak anak-anak masih di rumah. Jangan sampai begitu udah MTS, sarang kita sudah kosong, ya maka kita berdua yang sudah tua ini menjadi ribut dan tidak suka satu sama lain. Ya, itu menyedihkan sekali. Ya, gimana cara bangun hubungannya? Bangun hubungannya seringlah ngobrol. Ya, seringlah kita tuh berdoa bersama, pelayanan bersama, membahas semua pemikiran-pemikiran, konsep-konsep buku apa kita bersama gitu loh. Sehingga saat tua
kita bisa menikmati masa-masa kita dan tetap melayani Tuhan dengan semangat. Anak-anak melihat semua hal itu dan mereka akan membawanya ke dalam keluarga mereka, bagaimana mereka membangun hubungan satu dengan yang lain. Kemudian kita juga tetap terbuka rumah kita untuk anak-anak ya, tentu saja ya. Ada istilah gini, kalau anak-anak sudah menikah, ya rumah mereka kita nggak bisa sembarangan masuk, tapi rumah kita selalu terbuka untuk anak-anak kita yang sudah menikah ini. Ya, itu benar banget. Ya, jadi kita tetap terbuka. Ya, rumah kita, waktu kita, ya bisa di apa Akses. diakses kapanpun mereka mau, ya. Sehingga mungkin satu waktu ketika anak itu mau kembali untuk transisi sementara dari kuliah, mereka mau kerja, ya di rumah kita dulu, setelah itu dapat kerjaan di mana, mereka akan pindah ke mana, ya kemudian ketika mau menikah, ya, di rumah kita dulu atau sebagainya, ada transisi. Dan kita senang gitu loh. Jangan sampai balik, udah nggak ada kamarnya, udah jadi gudang, tidur aja di sofa. Wah ini itu tuh satu satu simbol-simbol yang pesan yang ditangkap oleh mereka bahwa sudah tidak ada tempat lagi di rumah orang tua saya. Ya, karena saya sudah sempat keluar ya jauh ya udah gitu kamar sudah tidak ada untuk saya. Akhirnya dia tinggal di rumah temennya. Ya, jadi walaupun kamar itu kemudian menjadi gudang, tapi tetaplah sisakan ya satu satu ranjang yang hangat untuk mereka bisa beristirahat sementara kalau sampai mereka kembali ke rumah kita. Ya, jadi orang tua tetaplah setia berdoa. Ya, jangan punya hati yang mau selalu dari anak kecil sampai anak dewasa tuh mau bales biar tahu rasa. Ya, kalau ini kok nggak ada rumah kayak apa, biar kita selalu uh, apa dibutuhkan sama mereka. Itu spiritnya nggak benar kayak begitu. Tapi biarlah mereka melihat kita sebagai mentor. Ya, yang mereka selalu rindukan untuk sharing, rindukan untuk cerita, ya minta pendapat. Ya, kalau pendapatnya nggak dijalankan gimana? Nggak apa-apa, ya kan? Kan mereka sudah besar, masa sih? Ya, kita top down gitu ya. Saya bilang A, ya ternyata dia ambil B. Ya, wah, kalau gitu ngapain dengerin saya? Nggak usah tanya deh lain kali. Ya, nah ini juga hal-hal yang melukai sehingga ya udah lain kali nggak usah nanya. Habis kalau ditanya begitu kasih kasih masukan marah kok nggak diikutin gitu ya. Ini anak-anak jadi akhirnya nggak mau gitu ya cerita sama kita. Ya, biarlah semua masukan-masukan yang dia dapat dari orang tuanya, dari teman-temannya, dari pembinanya, itu kita sarankan semua masukan itu memang berbeda-beda. Tapi kamu memiliki Tuhan yang hidup, ya. Kamu berdoa. Nah, itu diarahkan ke sana. Jangan orang tua ini wakil Tuhan ya. Ya, kamu harus dengar orang tua. Mereka tuh siapa? Nggak ngerti apa-apa. Nggak bisa. Kita akan dicap bilang, oh papa mamaku suka menghakimi orang. Dia merasa paling benar. Dan kita nggak mau kayak gitu. Arahkan dia terus bersumber, berpusat kepada Kristus. Bukan kepada manusia. Mereka sudah besar, harus ambil langkah-langkah. Memilih yang benar sesuai firman. Nah, anak-anak perlu dilengkapi dalam hal apa? Membangun pernikahan yang covenant. Ya, keluarga ilahi. Nah, ini nanti akan dilengkapi lagi juga di dalam bimbingan pranikah. Ya, kemudian memilih teman yang setia di dalam Tuhan. Ya, mereka memilih kalau teman yang ini dulu baik, sekarang memilih jalan-jalan yang licin gitu ya, yang gelap ya, maka mereka harus tegas untuk mereka memilih komunitas yang baru. Kemudian bekerja dengan tanggung jawab sesuai panggilan mereka, ya ingatkan lagi, ya kadang-kadang memang apa yang mereka kuliah ya mereka pelajari di kampus tidak sesuai dengan pekerjaan mereka, ya dan itu mungkin bukan panggilan mereka di dalam atau mereka belajar di kampusnya, ya tapi ajak mereka untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan, ya sesuai panggilan. Lalu tetap melayani Tuhan di kota manapun mereka ditempatkan, di komunitas manapun tetap melayani Tuhan dan melayani Tuhan bukan hanya di gereja ataupun di panggung, tapi melayani Tuhan beribadah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengambil keputusan-keputusan yang benar, ya. Bagaimana mengelola uang, properti, aset, semuanya, ya kita perlu melengkapi anak-anak kita. Tidak perlu ambil sesi, ya hari ini ngomong tentang ini, ya tidak perlu begitu. Tapi dalam sehari-hari mereka bercerita,
Atau kalau mereka nggak ada cerita, kita yang cerita. Bagaimana kita mengelola uang. Ya, mereka tahu kita ada di mana saja uangnya atau asetnya. Ya, kemudian bagaimana kita mengelola itu untuk kepentingan mereka ataupun adik-adik mereka kuliah, modal kerja dan sebagainya. Kita menjelaskan semua hal itu. Ya, dan jangan lupa taruhlah iman dalam setiap keputusan-keputusan, langkah-langkah, pengelolaan semuanya. Kita harus menaruh iman. Apa artinya? Menempatkan Kristus dan kebenaran firman-Nya dalam setiap keputusan, pertimbangan harus ada firman di sana. Oke, kita lihat diskusinya. Nah, apa tantangan saya dalam mementor anak-anak dewasa? Ya, apakah sekarang anak-anak dewasa kita ya sudah sulit sekali diakses dan kita selalu tidak diberikan waktu sama mereka? Ya, Nah, kita perlu ngomong sama mereka ya, misalnya, uh, Papa barusan dengar ya ada satu orang atau satu sesi bilang tentang mau mau deketin anak-anak kita yang dewasa nih, kan kamu sudah dewasa, boleh gak Papa tuh izin lah minta waktu kamu gitu ya. Mungkin ada yang Papa bisa bagikan. Ya kita perlu merendahkan diri gitu ya untuk akses ke anak-anak kita gitu. Nah ketika ketemu dengan mereka, ya please jangan banyak nasihat tapi dengarkan. Kamu gimana kabarnya? Pertemuan pertama mungkin kita cuma dengerin doang, nggak ngomong apa-apa. Ya mungkin pertemuan-pertemuan kelima, keenam kita baru kasih nasihat. Ya jadi mementor bukan bukan hanya mencerita atau memberikan advice, tapi juga mendengarkan itu sangat penting. Apa yang perlu saya lakukan dalam mendidik anak-anak sudah dewasa? Ya, pasti sudah kita harus berdoa. Dan ketika mereka sedang bercerita, terus kita bergumul, Tuhan, apa yang harus saya katakan? Ya, kadang-kadang Tuhan bilang, diam aja. Tapi diam aja nggak apa-apa. Ya, jadi selamat melayani, ya, membangun hubungan dengan anak-anak yang dewasa sangat menarik. Tuhan akan memberikan hikmat dan menyertai usaha-usaha Bapak dan Ibu untuk membangun hubungan dengan anak-anak kita yang sudah dewasa. Amin. Silakan Tuhan memberkati.